Nah, ini tulisan ini kalau sekira kurang atau kurang pas itu bisa diatur ya. Misalnya ini kurang pas nih tulisannya. Oke, skala udah 6500. Ini tulisan masih kepanjangan, maka klik kanan properties ya. Ubah kotak Tangerangnya di enter supaya ke bawah. Ini posisinya ada rata kiri, rata tengah, rata kanan ya. Next, pilih yang rata tengah atau justify. Apply, berubah ya. Oke. Seperti itu. Posisi tulisan juga supaya pas masih pakai ruler. Rulernya itu kita arahkan di situ. Nah, pas kan di situ ya. Pakai ruler ini. Nah, ini rulernya ini. Nah, kemudian di nama juga biasanya tidak ada koma. Ini klik kanan properties, komanya dibuang. Oke. Ya. Kemudian kita tempelkan arah mata angin ya. Ini not raw di sini. Insert ya, not raw. Nah, ini kita pilih arah mata angin. Arah mata anginnya yang mana? Ini sesuai dengan yang kita suka. Pilih ini, kemudian open ya. Muncul sini. Ini penempatannya pakai ruler juga. Nah, ini ruler diarahkan sini ya. Itu biasanya ini tulisan dan juga arah mata angin supaya di tengah gimana. Nah, ini pasang ruler di sini, di atasnya sini, atas sini ya. Klik sini. Nah, tengah-tengahnya di sinilah. Gitu ya. Misalnya menceng-menceng ke sini gitu ya. Kita tinggal tarik tengahnya situ. Kemudian skala insert ya. Ini ada skala. Nah, ini pilih yang absolute scale ini tidak ada satuan. Klik ini. Kemudian properties ya, kita lihat propertiesnya. Separatornya bagaimana gitu ya, ini bisa dipilih. Kemudian format number, apakah mau memunculkan ribuan titik pemisah gitu ya, setiap 1000 ada pemisahnya atau tidak, dan lain-lain. Oke saja ini. Kemudian ini play ya. Oke ya. Nah, ini muncul. Nah, tulisan skala ini tidak ada tulisan skala di awalnya gitu ya, hanya langsung angka, sehingga untuk menyiasatinya ya insert text gitu ya. Nah, teks ini ya klik ya teksnya, klik kanan, kemudian tulis skala. Misalnya ukurannya adalah TNR 12 Times New Roman 12 ya. 12 gitu ya. Oke. Ini skala. Nah, ini tulisan skala 1/6500 nya TNR atau belum, klik kanan properties. Nah, ini masih Arial ya. Ini tick Times New Roman 12. Oke ya. Gitu ya. Nah, kemudian arahkan ruler di sini. Tik ya, sampai di sini dulu nih, pinggir. Nah, gitu ya. Kemudian dari ini di mouse ditekan kanan ya, tekan kemudian tarik, muncul hitam ini sehingga meliputi tulisan skala dan angka skala, lepas. Nah, setelah itu klik kanan di group ya. Nah, ini di group. Nah, gitu ya. Nah, kenapa di grup? Karena supaya digeser-gesernya enak gitu ya, tidak pisah-pisah. Nah, kayak gini ya, grouping. Nah, kemudian bagian luas atau skala bar ya, skala bar dulu. Insert scale bar. Misalnya banyak juga nih, misalnya yang ini ya. Oke. Nah, ini satuannya masih mil, ini klik kanan ya. Properties kita ganti ke meter. Nah,
scale unit ya, ini ganti ke meter yang familiar aja. Oke ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini masih kurang pas, kita geser saja. Gitu ya. Nah, angkanya ini masih aneh gitu ya, 055 gitu ya, masih kurang familiar. Geser-geser. Jadi yang familiar ini. Nah, ini familiar ini ya. 050 100 gitu ya, mudah gitu dibacanya. Kemudian meternya masih ada S-nya, maka klik kanan ya. S-nya dibuang ini, yang di label ini. Klik, nah gitu ya. Kemudian format. Nah, format ini ukuran ya. Ukurannya masih Times New Roman ya. Ketik time. Ukurannya 12 ini ya. Apply. Oke ya. Ini. Sebenarnya untuk ngecilin bisa ditekan sini. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian setiap tulisan ini biasa ada garis-garis pembatas ya. Nah, garis-garis pembatas kita letakkan ruler di bawah, misalnya di sini ya, untuk meletakkan garis di sini. Setelah itu pergi ke rectangle lagi. Nah, ini ya. Klik ya, pilih yang lain. Nah, kemudian ketik di sini. Paskan ya. Nah, ketik. Nah, ini garisnya langsung lurus ya. Pas di sini. Nah, ya. Nah, ini setelah ini klik kanan properties. Ukurannya 1 oke, warnanya hitam oke. Oke ya. Seperti itu ya. Kemudian legenda insert ya, legenda. Oke saja, next ini coba. Nah, legendanya kayak gini ya. Nah, misalnya legendanya mau diubah namanya sesuai keinginan kita, tidak default seperti ini. Karena ini kan jalan 25 ke apa maksudnya gitu ya. Maka klik kanan ya, legenda itu. Kemudian select all ini ya, style. Nah, pilih yang ini nih, yang description. Oke ya. Nah, ya. Kemudian di atasnya mau diganti jangan legend gitu ya, tapi bahasa Indonesia yaitu keterangan. Klik kanan ya, legend ini mau diganti nih, klik kanan ya, properties. Nah, kemudian general. Nah, di sini tulis saja keterangan. Sorry, bisa nggak ya? Nah, ini keterangan titik 2 ya. Simbolnya apa ini? Ukuran tulisan bukan ini. Nah, ini ukurannya ya. Ini Times New Roman masih 12 gitu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ngasih keterangannya ya sesuai keinginan kita, misalnya hurufnya itu ini, maka ketik di sini aja ya. Insert. Nah, ini keterangan ya. Klik kanan ya. Ini apa, jalan misalnya ya. Oke, langsung oke saja biar muncul. Itu ya. Nah, ini ukuran hurufnya apa? Klik ya di jalan ini, properties. Oh, masih Arial. Kita mau Times New Roman ya, harus seragam. Misalnya apa ini? 12 saja semualah, atau 10 ya. Oke lah. Oke. Nah, ya. Jalan. Kemudian untuk yang ini adalah ada sungai, ada danau ya. Ini sama. Sungai dan danau ini sama. Misalnya kita ubah atau kasih nama ya. Nah, kayak cara kasih nama tidak perlu ke insert lagi, klik ini jalan ya, klik. Kemudian copy. Kemudian paste ya, Ctrl V. Nah, ini muncul jalannya jadi 2.
kemudian klik kanan, properties, ubah menjadi danau misalnya ya. Itu ya. Oke, paste lagi, Ctrl V lagi. Nah, muncul lagi jalan. Oh, ini sungai misalnya ya. Oke. Nah, kemudian ini apa ini? Ini batas. Misalnya ini kelurahan ya, yang ini nih. Maka paste lagi yang jalan tadi, tarik sini. Ini kelurahan ya. Oke ya. Nah, gitu ya. Nah, ini jalan ini masih berantakan, arahkan penggarisnya ke sini ya. Nah, itu ya. Ini penggaris yang di sebelah kanan kiri juga diarahkan ya. Nah, ini jalan seret. Nah, ini belum begitu pas ya. Maka bisa dihilangkan ini rulernya atau digeser saja yang kanan yang kirinya ya. Kita hanya pakai yang vertikal saja, ruler vertikal. Nah, ini geser-geser ya danaunya. Ini jalan juga digeser ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Hasilnya lurus-lurus ya. Kemudian di sini mau memunculkan nama-nama desa misalnya ya di peta ini. Maka klik batas administrasi, kemudian label ya. Nah, di label kita klik lagi properties ya. Coba label ya, klik label. Nah, ini yang dimunculkan nama BJ. BJ itu apa? Objek desa atau apa ya? Coba dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ya, itu ya. Ini apa nih? Itu ya. Nah, ini muncul nama-nama kelurahan ya. Kemudian hurufnya kurang besar misalnya ya, maka klik kanan label properties. Nah, ini diganti ini Times New Roman ya. Klik Times New Roman. Kemudian ukurannya 12 misalnya ya. Oke, gitu ya. Nah, agak besar nama-namanya. Itu. Kemudian setelah itu bikin pembatas lagi. Pembatas sama ya caranya ya. Geser penggarisnya sini ya. Tekan situ aja. Nah, ini diklik yang garis yang ada, kemudian Ctrl C atau copy ya. Kemudian Ctrl V atau paste. Paste, tarik lagi ke bawah nih. Nah, gitu ya. Jadi garis di sini sudah tergambar lagi garisnya, sudah 2 garis. Coba kita zoom garisnya udah lurus apa belum. Nah, ini ternyata lari. Kalau lari seperti ini ya kita luruskan ya. Nah, gitu ya. Kemudian zoom wall page. Nah, kita sekarang membuat peta inset ya, peta inset dengan klik insert ya, kemudian data frame. Nah, muncul ini nih di table of content atau TOC-nya muncul ini ya, folder. Sedangkan di petanya ini muncul ini nih, data new data frame. Nah, ini digeser. Kita arahkan ini supaya pas di sini ya. Nah, itu ya. Kemudian di folder TOC-nya ini klik kanan ya, add data. Misalnya data frame-nya adalah yang lebih besar ya.
Saya cari peta Indonesia aja lah. Peta Indonesia Rudi ada nggak? Nah, sini ya. Nah, ini ada provinsi ya. Oke ya. Nah, muncul itu. Kemudian satu lagi laut ya. Nah, ini klik ini add data ya. Muncul nggak ada ya? Nah, Ocean Indonesia ya, muncul ini. Set. Nah, itu ya. Karena warna laut ini biru ya, kita ubah, klik ya. Yang nomor 2 tadi, apa 3, Big Sky Blue ya. Bisa gitu ya. Ini ya. Kemudian kita perlu zoom ini, yang ini, karena kan Tangerang Selatan itu di Jawa Barat, maka kita zoom saja. Zoomnya dengan klik ini ya. Gitu ya. Coba kita ini zoom dulu biar enak nih. Ini pennya ya diarahkan. Penting terbaca ini di Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jabar dan Banten. Ini sebenarnya di Banten ya, provinsi Banten. Nah, setelah muncul ini begini ya lokasinya. Kemudian dipanahkan ya. Setelah itu klik ini properties. Klik kanan properties ya. Nah, ini extend indicator. Klik extend indicator ya. Kemudian oke. Nah, jadi areal yang dipetakan ini ada di lokasi merah ini. Nah, cara memunculkan titik merah ini tidak dibuat dengan manual gitu ya, tapi dibuat secara otomatis, bisa diatur gitu ya. Cara ngaturnya adalah nah, ini klik kanan ya, si peta ini dipanah dulu, klik kanan properties gitu ya, kemudian extend indikator. Nah, layernya harus ada di sini, pas sebelah kanan asalkan di begini ya. Ini dikanankan, kemudian frame ya, framenya pilih yang merah. Nah, ini ya, ini banyak pilihan frame. Nah, ini frame yang merah gitu ya, warnanya merah. Kemudian oke, play ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, itulah lokasi yang dipetakan gitu ya. Sebenarnya ini yang paling bagus adalah kabupaten gitu ya, sehingga akan lebih detail ya, gitu ya.
seperti ini ya. Kemudian di bawahnya lagi kita kita kasih garis lagi, ini copy saja garisnya ya, kemudian paste, arahkan ke sini. Nah kemudian ini peta inset ini ya dikasih informasi koordinat sama ya, klik kanan properties, ada grid ya, new grid. Next saja ini sampai selesai. Oke. Nah ini ya, gridnya ternyata banyak banget gitu ya. Coba klik kanan, diatur gridnya ya. Nah ininya seperti ini, intervalnya kita coba ini 0 ya, kemudian 1 2 3 4 5, ini 30, ini 30. Nah gitu ya. Kemudian ini gridnya diatur bagian kiri dan kanannya supaya vertikal ya. Nah ini masih keluar, maka kita tarik supaya proporsional ya. Nah sebenarnya ini pakai ruler juga, ini narik-nariknya supaya pas gitu ya. Sedikit ini. Kemudian ini ada sedikit, kita geser lagi, sama prosesnya. Nah seperti ini ya. Itu kemudian ada logo misalnya, logo atau foto, ini insertnya di sini. Kemudian picture ya, picture misalnya apa ya, logonya katakanlah inilah JPEG ya. Oke. Nah, ini fotonya kebesaran, ini membuat berat ini. Misalnya katakan ini logo perusahaan ya. Nah, caranya begitu ya. Ini logonya. Sama ini juga untuk supaya pas di tengah gitu, tinggal atur-atur saja ini pakai ruler ini gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian zoom wall page ya, seperti ini. Nah ini ya. Nah dari sini kita bisa mengekspornya menjadi PDF atau menjadi JPEG ya. Caranya adalah file ya, kemudian export map. Ini hasilnya. Nah ini JPEG, bisa PDF ya. Ini pilihannya sama saja. Misalnya kita PDF, di sini kita kasih nama peta situ Ciledug ya. Ciledug ya, Ciledug. Oke, save. Nah ini nah, hasilnya, hasil ekspor tadi kita buka ya. Saya simpennya di sini di peta, kemudian nah ini hasilnya ya. Jadi peta situ Ciledug ini bisa bentuk PDF atau JPEG ya. Nah ini hasilnya ya.
Jadi hasil petanya lurus-lurus gitu ya, kemudian tulisannya rapi gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.